Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah, jamaah salat maghrib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat berada di atas hidayah. Ini sebesar-besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya yang tidak Allah karuniakan kebanyakan dari mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita istiqomah di atas nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin Allahumma amin. Tabayyuhul ikhwah, jamaah sekalian, alhamdulillah kita juga sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada tahun ini 1445 Hijriah ini Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, dan kita walhamdulillah telah melewati Ramadan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan dan mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tabayyul ikhwah jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini sedikit kita akan membahas tentang prinsip hidup seorang muslim. Ini penting untuk kita pahami bersama agar kita sukses hidup di dunia dan di akhirat kelak. Prinsip hidup seorang muslim yang pertama yang harus kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian,
Ini harus kita pahami, kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan tujuan penciptaan ini. Yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini kita pahami dengan baik dan benar, tidaklah ada tujuan lain dalam diri kita, sehingga dalam pikiran kita, dalam keseharian kita, melainkan berusaha untuk mewujudkan tujuan penciptaan tersebut. Selesai kita melakukan satu ibadah, kita akan berpikir ibadah apa lagi yang akan kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab." Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka lakukanlah bersungguh-sungguh urusan yang berikutnya. Apa urusan di sini? Para ulama menyebutkan, para ulama ahli tafsir menyebutkan, maksud daripada urusan di sini adalah ibadah. Ada selesai kita melakukan salah satu jenis ibadah, maka kita lanjutkan lagi ibadah yang berikutnya. Maka kita lihat dalam kehidupan kita sehari semalam ini, itu ibadah itu runtutan, terus yaitu berkesinambungan. Dari mulai bangun tidur kita sudah diajarkan ibadah kepada Allah sampai mau tidur kembali. Jadi fa idza faragta fansab, bila selesai dari satu urusan ibadah, maka lanjutkan ibadah yang lain. Maka kita alhamdulillah sudah bagus, selesai melakukan sholat maghrib, melaksanakan zikir. Selesai zikir, yaitu melanjutkan, yaitu pengajian. Fa idza faragta fansab. Begitu selesai melakukan urusan ibadah, lakukan lagi ibadah yang lainnya. Dan begitulah kita lihat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita 24 jam itu sebenarnya ibadah. Mulai bangun tidur kita diajarkan membaca doa bangun tidur. Dan ibadah. Setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan atau diperintahkan melakukan sholat subuh berjamaah. Jelas ini ibadah. Kemudian setelah sholat subuh kita dianjurkan yaitu zikir setelah sholat, ibadah. Setelah itu kita dianjurkan lagi zikir sampai terbitnya syuruk, sampai terbitnya matahari, ibadah. Kemudian setelah itu kita dianjurkan sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk, yaitu ketika matahari dah terbit, tunggu 15 menit setelah terbitnya, lakukan sholat yaitu 2 rakaat, namanya sholat syuruk. Yang kata Nabi SAW, barang siapa melakukan sholat ini, maka Allah karuniakan pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi setiap hari kita bisa dapat pahala haji dan umroh, Pak, asalkan kuat. Dan insya Allah tidak sulit, cuman kita berdiam setelah sholat subuh berjamaah, kita berzikir, taka baca Quran, taka zikir pagi, zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit tunggu 15 menit. Setelah itu baru kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk, maka kita dikaruniakan oleh Allah pahala haji dan umroh yang sempurna. Di setiap hari kita bisa lakukan, Pak. Baik, jemaah sekalian, setelah itu kita dianjurkan lagi untuk bekerja, dan kita bahkan diperintahkan untuk bekerja. Nanti kita juga termasuk prinsip dari prinsip seorang muslim. Fa idza qudiyatus shalatu, kata Allah, fantashiru fil ardi. Apabila selesai kalian melakukan salat, bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkatnya kita bekerja itu Bapak Ibu Bapak sekalian, jangan kita niat kita, tujuan kita berangkat bekerja semata-mata untuk mencari uang atau rizki. Tapi niatkan bahwasanya kita berangkat bekerja sebagai
kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak kita. Maka berapa jam pun kita bekerja dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit dapat, pahala dapat, ibadah. Kalau kita cuman mencari uang, rugi besar. Cuman seberapa uang yang kita dapat per hari kita kerja itu. Sementara letih lelah kita itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidak bergeser nanti kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 perkara. Nabi SAW, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Dia tak bergeser kaki anak Adam nanti di akhir kiamat sampai ditanya oleh Allah kepada 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan kemana umur yang Allah berikan ini? Dihabiskan untuk ibadah atau hanya yaitu urusan dunia? Kemudian yaitu an jismihi fima abla. Jasadnya, badannya, letih lelahnya dia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan kemana letih lelah di badan kita ini? Maka beruntunglah orang-orang ketika dia itu berletih lelah dalam ibadah. Seperti kita, Masya Allah Pak, di bulan puasa itu kan letih. Puasa itu capek, lelah, tambah lagi sholat tarawih, lelah. Nah, maka letih lelah ini kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia. Karena letih lelahnya kita di atas ibadah. Tapi kalau letih lelah cuman kepada yaitu dunia, maka kita rugi. Sebab itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Harta yang dia dapatkan, khusus harta ini ditanya 2 oleh Allah. Min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkan harta tersebut? Dari yang halal atau yang haram? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang haram? Kemudian setelah itu wa aina anfaqahu. Wa aina anfaqahu, kemana ia infakkan, kemana ia habiskan harta tersebut? Dihabiskan di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah, atau dihabiskan yaitu menikmati dunia yang fana ini. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an ilmihi aina fa'ala, yaitu ilmunya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia yaitu ada usahanya untuk mempelajari ilmu ataukah tidak, ilmu agama? Kemudian dia amalkan ataukah tidak ilmu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah jamaah sekalian, ini prinsip yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwasanya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang perlu kita pahami bahwasanya setelah Allah menciptakan kita, tujuannya untuk ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak Allah biarkan begitu saja. Allah perintahkan kita ibadah, tapi Allah kasih tahu tata cara ibadahnya. Enggak Allah biarkan begitu saja. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan tata cara ini, yaitu ada 2 perkara yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, taraktukum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lan tudillu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya.
Apa selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini. Apa itu? Kata Nabi, kitab Allah wa sunnati. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak sekalian, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Bahkan Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Allah katakan dalam Al-Quran, mensifati Al-Quran tibyanan likulli syai', yaitu menjelaskan segala sesuatu, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, semua sebenarnya lengkap dalam Al-Quran, asalkan kita mau menggalinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, wa in min ummatin illa qala fiha nadhir. Allah jelaskan dalam surah Fatir di ayat yang ke-24. Dan tidaklah atau tidak ada satu umat pun melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus Rasul untuk menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu umat pun di muka bumi ini melainkan di sana ada Allah utus seorang Rasul untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita untuk mentaati dan mengikuti beliau, mencontoh beliau, karena pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik. Maka ketika kita ingin berhasil, sukses, bahkan dalam kehidupan kita di dunia ini, apalagi nanti kehidupan di akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kata Rasulullah SAW. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Kemudian tentang masalah haji, kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara, pelajarilah tata cara haji kalian dariku, kata Rasulullah SAW. Semuanya diajarkan Nabi SAW. Maka tinggal kita mempelajari apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka ambillah, taatilah. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkanlah. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian, tinggal kita bagaimana cara kita mempelajari. Tentunya mempelajari ini nggak cukup semalam, 2 malam, sehari, 2 hari. Nah, karena kita terus butuh yaitu belajar dan belajar. Ini prinsip yang kedua. Kita harus paham bahwasanya tata cara ibadah itu telah Allah jelaskan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah komplit dan sempurna. Allah telah jelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku telah sempurnakan Islam ini untuk agama bagi kalian. Semuanya telah komplit, telah sempurna agama ini. Tidak boleh lagi ada penambahan, tidak boleh lagi ada pengurangan. Semuanya telah jelas, tinggal kita bagaimana mempelajari apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Islam ini untuk kita ikuti, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan sarana untuk kita mempelajarinya, untuk kita bisa sukses di dalam beragama ini, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Semuanya telah Allah siapkan jalannya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan, bahkan Rasulullah SAW telah mencontohkan seluruhnya. Nabi SAW menjelaskan sendiri juga hal tersebut. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah qad buyyina lakum. Wa ma min syai'in yubaidukum 'anil nar qad buyyina lakum." Kata Nabi SAW, tidak ada satu perkara pun yang dapat mengantarkan kalian ke surganya Allah, melainkan semuanya telah dijelaskan. Dan tidak ada satu perkara pun yang dapat menjauhkan kalian dari nerakanya Allah, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Allah, semua oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, tinggal tugas kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Kemudian prinsip yang berikutnya yang harus kita pahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rizki. Jadi ketika Allah ciptakan kita untuk ibadah, Allah Subhanahu wa taala juga yaitu memerintahkan untuk kita mencari rizkinya yang halal, yang Allah siapkan di muka bumi ini, yang sangat banyak. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah. Akan tetapi kata Allah, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah, banyak-banyaklah berzikir kepadanya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan juga, Allah perintahkan kita mencari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, jangan pula kalian lupa terhadap urusan kalian di dunia. Artinya apa? Untuk tadi kita mencari ma'isyah, penghidupan di muka bumi ini. Penghidupan tentunya kita perhatikan adalah bagaimana kita mencari rizki yang halal. Karena yang halal ini semuanya telah ada dan jumlahnya lebih banyak, dan tidak ada satupun makhluk atau manusia melainkan rizki halal ini sebenarnya sudah disiapkan. Tidak ada istilah orang, saya susah saat nak cari rezeki halal ini, saya udah cek kemana-mana tak bisa. Tidak ada. Dan rezeki halal terbentang lebar. Kata Allah, alam yakun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumiku ini luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardi wasi'ah. Bukankah bumiku ini luas, kata Allah Subhanahu wa taala, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa yaitu bertebaran, berhijrah ke atas bumi ini. Nah, untuk bisa mencari keamanan, mencari rezeki yang halal dan yang semisalnya. Jemaah sekalian, yang berikutnya, prinsip yang berikutnya yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Jadi setelah, maaf, ini sebenarnya kelewat. Ini yang ketiga ya. Yang ma'isyah tadi yang keempat. Jadi biar urutan. Yang pertama, prinsip yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah. Yang kedua, Allah telah menjelaskan tata cara ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah Allah wajibkan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama.
Jadi kalau tidak kita belajar ilmu agama, kita pun nggak paham ternyata kewajiban kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita pun tidak tahu tata cara beribadah kepada Allah yang benar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh, yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, takkan mendatangi pengajian di masjid, ataupun juga kata para ulama, dia membaca kitab-kitab para ulama atau mendengarkan kajian-kajian di rumahnya melalui televisi atau semisalnya, maka ini semuanya bagian daripada mencari ilmu, berjalan mencari ilmu. Nah, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama pernah ditanya, kenapa? Apa hubungannya orang yang kok belajar ilmu agama, Allah mudahkan dia untuk masuk surga? Kata para ulama, jawabannya adalah, yang ada Syekh Ibrahim menjawab, karena dengan belajar ilmu agama itulah seseorang bisa mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita barusan selesai sholat maghrib. Kalau orang yang baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita langsung suruh dia jadi imam sholat, tentunya tidak bisa. Dia tidak ngerti apa yang harus dibaca, berapa jumlah rakaatnya, bagaimana tata caranya, tidak bisa karena dia belum punya ilmunya. Maka demikianlah pula kita dalam kehidupan kita ini. Semuanya harus butuh kepada ilmu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kalau tak punya ilmu, itu fatal akibatnya, apalagi dalam urusan akhir. Contoh sederhana, Pak. Kita mungkin sering lihat hutan sawit, ya, Pak, hutan sawit, kebun sawit. Kita di mana-mana berjalan, hampir yaitu kiri kanan itu sawit semua. Terutama kita daerah yang ke arah hulu ini, gitu. Nah, sawit, kiri kanan sawit. Sederhana, kalau orang tidak ngerti ilmu menanam sawit, itu mereka tidak akan mendapatkan panen yang baik. Contoh saja, misalnya masalah jarak saja misalkan. Kalau ada orang misalkan nanam sawit yang dia pengen hasilnya yang memuaskan atau lebih banyak, dia lihat sawit orang ini jarang-jarang, ini mubazir katanya, tanah kosong di tengah-tengahnya. Kemudian dia tanam cuman jaraknya 1 jengkal, supaya hasilnya lebih banyak. Yang tadinya cuman dapat 2 pohon, dia bisa dapat 20 pohon. Kemudian kira-kira setelah waktunya panen, yang mana panen yang baik, Pak? Yang jaraknya sesuai yang jarang tadi atau yang jaraknya cuma 1 jengkal? Tentu yang jarang sesuai dengan ukurannya tadi. Kita ambil yang lebih sederhana lagi, Pak. Masak nasi. Nggak usah jauh-jauh, masak nasi. Kita insya Allah paham ya, ngerti masak nasi kan? Masak nasi itu kan kita kan tidak sembarangan. Harus tahu apa ya? Takarannya. Kadang-kadang beda jenis beras, beda takarannya. Nah, kalau masalah nasi saja, kalau kita tak tahu takarannya, ada 2 kemungkinan buruk yang bisa kita dapatkan. Kalau enggak, nasi beras ini jadi bubur atau hangus gosong atau mentah tak masak. Kenapa? Karena takarannya enggak sesuai, enggak pas. Ini gambaran, Pak, nyata. Kalau urusan dunia saja, kalau kita tak tahu ilmunya, hasilnya fatal. Lalu bagaimana kita mau selamat di akhirat? Sementara kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita supaya bisa selamat kelak di akhirat?
Kita pengen masuk surga, tapi kita tidak tahu jalan pengen masuk ke surga. Kita tidak tahu bagaimana cara membuka pintu surga, dan apa kunci pintu surga, dan bagaimana syarat untuk masuk surga, dan apa ciri-ciri penghuni surga. Kita ingin mendapatkan syafaat Rasul SAW, tapi kita tidak ngerti syarat syafaat. Untuk mendapatkan syafaat itu apa saja syaratnya, kita nggak ngerti. Bagaimana kita ingin selamat? Makanya ilmu agama ini sangat penting dan urgent, prinsip sekali dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran, perintah mempelajari ilmu agama. Apa bunyinya, Pak? Ayat pertama kali turun? Apa bunyinya? Ayat yang pertama kali turun. Apa bunyinya? Apa? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Kalau orang setelah dia membaca, ilmu aja hilang atau bertambah? Seorang setelah membaca, dia baca, pengetahuannya hilang atau bertambah? Bertambah. Di sini menunjukkan kepada para ulama besarnya keutamaan mempelajari ilmu agama ini, besarnya kewajiban mempelajari ilmu agama ini. Allah jadikan sampai-sampai ayat yang pertama kali turun itu perintah mempelajari ilmu agama. Karena kita kalau tanpa ilmu tak akan kita bisa ngapa-ngapa hidup di dunia ini, Pak. Tidak akan bisa ngapa-ngapa. Semua kita butuh kepada ilmu. Maka kata imam kita, Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses hidup di dunianya, maka hendaklah dia mempelajari ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses hidup di akhiratnya, maka hendaklah dia mempelajari, yaitu ilmunya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ilmu ini sangat prinsip dalam kehidupan kita. Maka dari itu, hukum mempelajarinya pun wajib Bapak Ibu sekalian. Bukan sunnah, bukan mubah, tapi hukumnya wajib, berdosa orang kalau tidak mempelajari ilmu agama. Karena Nabi SAW menjelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini jelas sahih karena diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi, hukum mempelajari ilmu agama ini, kata Nabi SAW, menuntut ilmu agama ini wajib bagi setiap muslim, fardu ain. Kata Nabi SAW, bagi setiap muslim, tidak boleh tidak, dia harus belajar ilmu agama. Kemudian nanti ilmu agama ini dia meskipun kalau dirinci dia nanti ada hukumnya fardu ain dan ada hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain itu pertama berkaitan yang sangat-sangat prinsip dalam Islam, seperti mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari lawannya kesyirikan, kekufuran. Ini prinsip yang tak boleh seorang muslim yang tak tahu. Mempelajari tentang dua kalimat syahadat, konsekuensinya, maknanya apa, rukunnya apa, syaratnya apa, pembatalnya apa. Mempelajari rukun iman, mempelajari rukun Islam. Ini dasar yang wajib, tidak boleh seorang tidak ngerti tentang masalah ini. Kemudian tata cara ibadah keseharian, ini wajib untuk kita pelajari, tidak boleh tidak. Mengenal yang halal, yang haram, ini wajib untuk kita pelajari, tidak boleh tidak. Mana yang dosa-dosa besar harus kita pelajari untuk kita jauhi. Nah, apa-apa saja yang Allah wajibkan kepada kita harus kita pelajari untuk kita lakukan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan profesi kita masing-masing. Kita harus belajar. Kita sebagai petani, kita harus tahu petani apa kewajiban dia sebagai petani ini. Kita sebagai pedagang, kita harus tahu bagaimana tata cara berdagang. Kita sebagai yaitu karyawan, kita harus tahu kewajiban kita sebagai karyawan ini apa. Dan begitu seterusnya. Nah. Kemudian
Nah, kalau sudah ilmu-ilmu ini sudah kita kuasai semuanya, kita sudah paham semuanya, maka adapun pengembangannya, maka ini fardu kifayah. Seperti ilmu waris, ini fardu kifayah. Tidak wajib semua orang tahu. Yang penting ada sebagian orang yang sudah tahu, maka cukup gugur kewajiban yang lainnya. Seperti ilmu mengurus jenazah, tidak semua orang yaitu harus mengetahui, cukup ketika ada sebagian yang sudah tahu, gugur kewajiban yang lainnya. Kemudian ilmu yaitu masalah yang tinggi, masalah hadis, ilmu hadis tentang mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, maka ini ilmu fardu kifayah, tidak semua orang mampu. Ketika sudah ada sebagian ulama yang mendalaminya, gugur kewajiban umat Islam yang lain. Nah, baik, ini jemaah sekalian, jadi kita berusaha terus belajar ilmu agama karena ini sangat penting dan urgen sekali dalam kehidupan kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan kesempatan, menyia-nyiakan kesempatan berkumpulnya dalam satu majelis orang yang banyak, melainkan di sana ada Allah syariatkan untuk kesempatan mendengarkan ilmu agama. Contohnya sholat Jumat, Pak, kan banyak, lebih banyak dari sholat wajib 5 waktu orang berkumpul. Maka di sana ada khutbah Jumat, maka dia rukun daripada sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat kalau tak ada khutbah Jumatnya. Apa tujuannya? Untuk memperdengarkan kepada jamaah ini ilmu. Cuman terkadang sayangnya orang datang cuma numpang tidur, Pak, sholat Jumat. Bangun-bangun dah komat, kadang-kadang komat pun belum bangun. Nah, dibangunkan baru dia bangun, sehingga tidak ngerti apa yang disampaikan khotib. Nah, kemudian yaitu tengok dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang lebih banyak lagi manusia berkumpul, ada khutbahnya untuk memperdengarkan mereka ilmu. Sholat istisqa, sholat minta hujan, dianjurkan manusia berkumpul di tanah lapang. Untuk sholat ada khutbahnya. Bahkan dalam masalah pernikahan ada namanya khutbah nikahnya. Nah, dan di sana berkumpul banyak orang juga dalam pernikahan itu. Nah, dari jauh-jauh lagi biasanya berkumpul. Tidak hanya satu daerah kalau biasanya kan pernikahan biasanya dari jauh-jauh. Nah, baik. Ini menunjukkan pentingnya Pak ilmu agama. Bukan orang belajar ilmu agama karena ingin jadi kiai, jadi ustadz, jadi bukan itu tujuan. Tapi kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana kita cara beribadah dengan benar? Bagaimana kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat? Bagaimana kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Tujuan kita belajar ilmu agama. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ikutilah, ini jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Kita nggak tahu mana jalan yang lurus ini kalau kita tak belajar ilmu agama. Kita tak belajar ilmu agama. Dan jemaah sekalian, usaha yang paling mati-matian, syaitan itu berusaha menjauhkan dari manusia ini perkara yang penting, ini ilmu agama. Maka Imam Suyuti menulis kitab, dalam kitab beliau Tablisul Iblis, beliau beri judul dengan Tablisul Iblis, yaitu tipu daya iblis. Maka yang pertama kali beliau cantumkan di situ, tipu daya iblis adalah menjauhkan dari manusia dari ilmu agama. Jadi syaitan itu berusaha keras menjauhkan manusia ini dari ilmu agama. Kenapa demikian? Karena syaitan tahu kalau manusia itu sudah paham terhadap agamanya, selamatlah orang itu. Karena para ulama sebutkan syaitan itu menjerat manusia namanya dengan perangkap, syabakah, perangkap, jaring. Yang namanya orang, Pak, kalau udah tahu jelas-jelas dia tahu ini perangkap, mau enggak dia masih mau dia masuk dalam perangkap itu?
Orang jaring udang, jaring ikan. Kenapa ikan banyak kena jaring, udang banyak kena jaring? Karena dia tidak tahu kalau itu membahayakan dia, atau dia tidak tahu kalau ini jaring. Kalau dia tahu, ngapain dia mau masuk situ, gitu kan? Nah, perangkap orang itu kalau sudah tahu itu perangkap, gak akan mau dia mau masuk, Pak. Nah, manusia ini banyak terjerumus ke dalam perangkapnya syaitan karena dia tidak tahu kalau ini ternyata perangkap. Dan kalau sudah masuk ke dalam perangkap, susah nak keluar. Kita Pak, kalau sudah masuk dalam perangkap, susah masuk, susah nak keluar. Nah, maka kita dianjurkan berusaha dan berlindung. Berusaha ikhtiarnya dengan kita belajar ilmu agama, dengan mengamalkannya sambil berlindung kepada syaitan. Karena syaitan dah berjanji, bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Kata syaitan, "Fa bi izzatika la'uyannahum ajma'in." Kata syaitan, demi keagunganmu ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan manusia ini seluruhnya. Nah, baik jemaah sekalian, karena ini sudah waktu kita sudah habis. Cukup 3 prinsip penting ini saja yang kita kaji. Semoga bermanfaat. Tadi prinsip yang keempat, Ma'isyah tadi. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, dapat mengaruniakan kepada kita hidayah, membuka hati kita untuk senantiasa menerapkan prinsip hidup dasar kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita juga pahala jariah dari ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah dari ketaatan dan mematikan kita dalam husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.